Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Yang beranggotakan Kerina Maulidah, Latifah Intan Sapitri, dan Raisa Azhara. Manajemen Keuangan Internasional. Suatu manajemen yang menangani keuangan secara internasional sehingga membantu kelancaran dari transaksi internasional seperti ekspor, impor, valuta asing, dan lainnya. Cakupan manajemen keuangan internasional. 1. Pengertian perusahaan multinasional. 2. Tujuan perusahaan multinasional. 3. Motif melakukan bisnis internasional. 4. Teori bisnis internasional. 5. Metode. 6. Peluang. Dan 7. Ancaman risiko. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara. Ekspansi secara vertikal. Perusahaan induk mendirikan cabang di luar negeri untuk menghasilkan input untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan induk. Ekspansi horizontal. Mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Motif melakukan bisnis internasional. Mendirikan cabang di luar negeri dengan melakukan kegiatan yang hampir sama dengan perusahaan induk. Memperluas pasar. Ketika suatu perusahaan sudah jenuh dengan pasar dalam negeri, maka ia akan mencari dan mengembangkan pasar luar negeri. Mendapatkan bahan baku. Banyak perusahaan minyak AS mempunyai banyak cabang untuk menjamin akses ke sumber daya dan mempertahankan lini bisnis utama. Mencari teknologi baru. Tidak ada perusahaan yang mempunyai keunggulan mutlak dalam teknologi, sehingga untuk mendapatkan gagasan ilmiah dan rancangan utama, perusahaan harus mencari di seluruh dunia. Contohnya, Xerox meluncurkan lebih dari 80 jenis mesin fotokopi After AS yang dirancang perusahaan patungan Jepang Fuji Xerox. Demikian pula untuk deterjen super konsentrat dari P&G di Jepang, sebagai tanggapan terhadap produk saingan berlabel CIR N-Type di AS. Menurunkan biaya produksi atau efisiensi. Perusahaan di negara yang berbiaya produksi tinggi mengalihkan produksinya ke negara-negara berbiaya produksi rendah. Menghindari hambatan. Alasan utama perusahaan mobil Jepang memindahkan produksinya ke AS adalah untuk memperoleh kuota impor AS. Melakukan diversifikasi. Dengan membuka fasilitas produksi dan pasar di seluruh dunia, perusahaan dapat menangkal tren ekonomi yang buruk di suatu negara. Teori bisnis internasional. Teori keunggulan komparatif. Bisnis multinasional semakin meningkat seiring waktu. Sebagian pertumbuhan ini disebabkan peningkatan pemahaman bahwa spesialisasi oleh suatu negara dapat meningkatkan efisiensi produksi. Teori pasar tidak sempurna. Kondisi pasar tidak sempurna di mana faktor produksi tidak dapat dipindahkan. Maka dari itu, pasar tidak sempurna memberikan insentif bagi perusahaan untuk mencari peluang di luar negeri. Teori siklus produk berupaya untuk mendiferensiasi produk sehingga pesaing lain tidak dapat menawarkan produk serupa. Metode bisnis internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan pendekatan yang relatif konservatif yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menembus pasar melalui ekspor-impor. Lisensi. Lisensi mengharuskan suatu perusahaan untuk memberikan teknologinya dengan biaya tertentu atau manfaat khusus lainnya. Waralaba mengharuskan suatu perusahaan untuk menyediakan strategi penjualan atau penyediaan jasa tertentu, memberikan bantuan, dan mungkin juga menyediakan investasi awal waralaba dengan imbalan berkala. Kerjasama operasi. Suatu kerjasama operasi merupakan entitas yang dimiliki dan dioperasikan bersama oleh dua atau lebih perusahaan. Akuisisi perusahaan. Perusahaan seringkali mengakuisisi perusahaan di negara lain sebagai sarana untuk menembus pasar asing. Meskipun demikian, realitanya akuisisi memiliki risiko kerugian yang besar karena membutuhkan investasi yang cukup besar. Pendirian anak perusahaan asing. Perusahaan juga dapat menembus pasar asing dengan mendirikan perusahaan baru di negara lain untuk memproduksi dan menjual produknya. Peluang internasional.
Perbedaan faktor atau sumber daya antara negara menjadi dasar pertukaran yang saling bermanfaat bagi negara-negara. Selain itu, perdagangan internasional memungkinkan tersalurnya produk-produk domestik yang telah mengalami kejenuhan atau telah memenuhi kebutuhan domestik sehingga tercipta surplus perdagangan. Ancaman risiko internasional. Meluasnya budaya barat. Kenaikan ekspor tentu akan mendorong produksi yang mengandung pengertian adanya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Risiko bisnis dalam perdagangan ekspor-impor. Kurangnya pemahaman akan perbedaan latar belakang ekonomi, hukum, dan sosial budaya dapat meningkatkan risiko perdagangan. Perbedaan bahasa dan budaya. Memerlukan pendekatan dan negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Fluktuasi harga dan kurs devisa. Melemahnya mata uang rupiah dapat menimbulkan risiko kerugian di pihak eksportir bila eksportir tidak mampu melakukan proyeksi.